Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Febrina dengan NIM 212300003. Yang terhormat Bapak Febrianti Ananda selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan. Baiklah, di pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan tentang Norne, model pertumbuhan rumput berbasis proses yang memperhitungkan variasi tanah di dalam lahan menggunakan penginderaan jauh untuk koreksi pada musimnya. Teori. Yang pertama, makalah penelitian ini berfokus pada model pertumbuhan rumput berbasis proses. Yang kedua, model ini memprediksi hasil bahan kering dan jumlah nitrogen secara akurat. Yang ketiga, ini mengintegrasikan data penginderaan jauh untuk presisi dalam produksi hijauan. 4. Model Norne menggunakan penginderaan jauh yang dibawa drone untuk koreksi pada musimnya. Yang kelima, model ini mempertimbangkan variasi tanah di lapangan untuk meningkatkan akurasi. Kasusnya yaitu pada pemotongan pertama, root mean square error atau disebut dengan RMSE, prediksi hasil bahan kering berkurang 20% menjadi nilai rata-rata 58 GM sesuai dengan nilai relatif sebesar 0,12. Untuk pemotongan kedua, RMSE menurun sebesar 13% menjadi 66 GM-2. Modelnya juga dievaluasi dalam hal prediksi jumlah nitrogen dalam tanaman yang dipanen. Di sini kalibrasinya berkurang RMSE pemotongan pertama sebesar 38%, memperoleh nilai RMSE rata-rata sebesar 2,1 GNM-2. Untuk potongan kedua, pengurangan RMSE untuk simulasi panen N adalah 16%. Sesuai dengan nilai RMSE rata-rata sebesar 2,3 GNM-2. RMSE sama dengan 0,33. Peningkatan sebesar dalam akurasi model untuk simulasi bahan kering dan hasil nitrogen diperoleh melalui kalibrasi dengan memanfaatkan informasi penginderaan jauh, menunjukkan pentingnya mempertimbangkan spesial variabilitas ketika menerapkan model dalam kondisi nordik, baik untuk prediksi hasil maupun untuk mendukung keputusan aplikasi nitrogen. Objek penelitian. Yang pertama, pengembangan model pertumbuhan rumput Norne untuk presisi dalam produksi hijauan. Yang kedua, pemanfaatan penginderaan jauh yang dibawa drone untuk koreksi pada musimnya. Yang ketiga, kalibrasi parameter model untuk meningkatkan kinerja dalam memprediksi bahan kering. Yang keempat, evaluasi model menggunakan data eksperimen lapangan dari Norwegia. Sampel datanya, penelitian ini menggunakan data satelit spot untuk berhasil mengkalibrasi model pertumbuhan gandum selama rain time. Teknik analisis data, yaitu yang pertama, analisis sensitivitas untuk menentukan parameter model utama. Yang kedua, penginderaan jauh digunakan untuk koreksi dan kalibrasi pada musimnya. Hasil penelitian. Hasil simulasi bahan kering pada saat panen, sebelum dan sesudah model kalibrasi disajikan untuk setiap subplot dalam perlakuan dan lokasi di bagian informasi pendukung. Yang diamati hasil dan prediksi hasil dari penginderaan jauh juga disertakan angka-angka ini. Dari keseluruhan 176 anak peta, 6 anak peta dari 1 anak peta lokasi dan perlakuan yang berbeda dalam hasil bahan kering yang diamati dipilih sebagai ilustrasi kinerja model. Untuk 6 ini, subplot model awalnya memperkirakan hasil bahan kering sebesar 585 G-2 di potongan pertama dan 324 G-2 pada potongan kedua di seluruh lahan. Setelah kalibrasi, nilai parameter spesifik subplot diterapkan dan yang baru simulasi menangkap sebagian besar variasi yang diamati di tengah lapangan 434 hingga 590 GM-2 pada potongan pertama dan dari 252 hingga 308 GM-2 pada potongan kedua memotong.
Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.